Pengkhotbah pasal 3 ayat 11a. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11a. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11a. Demikianlah bunyi firman Allah. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Saya ulangi. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Dikatakan berbahagia kita membaca serta kita merenungkan firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam. Salam. Puji nama Tuhan, kita masih diberi waktu, kita masih diberi kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, waktu itu sangat berharga. Begitunya berharga waktu, sehingga seringkali kita dengar orang mengatakan begini, waktu itu adalah uang. Ini menunjukkan bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berarti dan bernilai bagi kehidupan manusia. Ada 3 fase waktu yang kita belajar saat malam hari ini. Yang pertama adalah waktu kemarin. Waktu kemarin adalah kenangan di mana semua tidak akan mungkin terulang lagi. Kita semua yang hadir saat malam hari ini, kita punya kenangan-kenangan tersendiri. Ada kenangan yang pahit, ada kenangan yang manis. Ya. Kenangan yang manis kadang membuat kita bersuka cita, kita berbahagia, kita bergembira, bahkan kita bersenang-senang. Tapi kalau kenangan yang pahit, itu kadang-kadang membuat kita ratap tangis. Semua orang pasti mengalami yang namanya pengalaman-pengalaman hidup. Ada cerita tersendiri, ada pesan tersendiri, dan ada kesan-kesan tersendiri. Itu membuat kita untuk selalu refleksi kehidupan kita, bahwa sesungguhnya dari kemarin, dari dulu yang kita alami, kita benahi hidup kita supaya lebih baik daripada itu. Yang kedua, kita belajar waktu hari ini. Waktu hari ini adalah waktu sekarang, kenyataan yang sedang kita alami atau kita jalani dan merupakan anugerah Tuhan. Bapak, Mama, Saudara semua, saya mau sampaikan seperti ini. Kalau hari ini kita masih ada, kita masih bisa tersenyum, masih bisa berdiri kuat, masih bisa sibuk sana dan sini, masih bisa melihat cucu cece, masih melihat semua saudara. Ingat, semua hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kita. Karena itu anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, pergunakanlah semua anugerah itu sebaik-baik mungkin. Sebab itu, hanya Tuhan yang bisa memberikan kekekalan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kepastian hidup. Hanya Tuhan yang bisa memberikan jawaban yang pasti atas setiap kehidupan kita. Sedangkan yang ketiga adalah waktu esok. Waktu esok ini adalah suatu harapan, dan itu pun masih misteri atau rahasia Tuhan. Kita sampai tahu hidup kita ke depan seperti apa. Semua itu misteri, semua itu rahasia. Rahasia bukan ada di dalam tangan manusia, tapi rahasia hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita mengalami sakit pun seperti ini, itu sudah ditentukan, diatur oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Saudara semua, jadi kalau kita beroleh kesempatan untuk menjalani hidup sampai hari ini, satu hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua, pergunakanlah semua itu sebaik-baiknya. Amin, kong. Yang kedua, kalau Tuhan masih beri kita kesempatan untuk menjalani hidup sampai hari ini, maka jangan sia-siakan semua itu.
Jangan kita lewatkan semua waktu itu hanya begitu-begitu saja. Tapi coba duduk dan renungkan. Perbaiki semua masa-masa lalu kita. Perbaiki semua masa-masa hidup kita. Supaya seperti ini. Kalau dulu kemarin kita susah, maka hari ini kita jangan seperti kemarin. Kalau hari ini kita susah, maka ke depan kita jangan seperti hari ini. Tapi rubah. Artinya naik tangga terus menerus. Nah, memang pakai kasih Tuhan. Sehingga firman bilang begini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Atau apapun di kolong langit ini ada waktunya. Karena kita dengar satu lagu bilang begini. Di bawah langit ini semua ada masanya. Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. Semua sia-sia hanya mencari angin. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Benar demikian, pernah kita dengar lagu itu? Ya, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Semua yang kita jalani di hidup ini, semua yang kita alami di hidup ini, kalau kita buat untuk atas nama Tuhan, ingat, persekutuan kita dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena itu, saya mau sampaikan kepada kita semua, sesibuk-sibuk apapun pekerjaan dan aktivitas kita. Satu hal lagi saya mau sampaikan, jangan pernah lupa beri waktu kita untuk Tuhan. Karena kadang-kadang kita lupa. Sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan, sudah terlalu sibuk dengan semua yang kita miliki. Karena kita lupa waktu ini, waktu untuk Tuhan. Benar demikian ya? Kita mari koreksi kita pun diri. Kalau memang kita belum sampai di situ, Tuhan ajarkan kepada kita, berilah waktu untuk Tuhan. Mungkin tidak sepenuh satu hari Tuhan minta, tetapi coba 1-2 jam kita beri waktu untuk Tuhan. Karena semua yang kita miliki, semua yang kita lalui hanya karena Tuhan, bukan kita. Karena itu Papa Mama kekasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita semua. Karena kita lupa waktu untuk Tuhan, dan kadang-kadang kita juga lupa waktu untuk keluarga juga. Ya. Ini kita harus refleksi kehidupan kita supaya kita benahi semua. Supaya apa? Keluarga bahagia, nama Tuhan juga disanjung, dipuji, dimuliakan. Ada sebuah cerita seperti ini. Ada seorang pendeta setengah tua, dia datang ke sebuah rumah sakit. Dia bermaksud membesuk seorang anak muda yang jemaatnya dalam 3 bulan terakhir kena kanker yang begitu ganas. Yang anehnya ketika Bapak Pendeta datang, dia membawa semutum bunga yang telah layu. Ketika Bapak Pendeta datang, sang pemuda senang karena pendetanya berkunjung kembali. Ya. Lalu pendeta itu meletakkan bunganya dan berbincang-bincang dengan sang pemuda itu. Pendeta ini menghibur pemuda itu yang dalam 3 bulan tubuhnya yang maco, tubuhnya yang kuat, parasnya yang ganteng, itu terkuras habis tinggal kulit dan tulang-tulang. Akibat apa? Akibat karena dihimpit oleh kanker ganas dalam tubuh pemuda tersebut. Berkali-kali sang pemuda itu berkata kepada Pak Pendeta, Pak Pendeta, Pak Pendeta, kalau Tuhan menyembuhkan saya akan melayani Tuhan. Pak Pendeta, kalau Tuhan menyembuhkan saya, maka saya akan persembahkan tubuh saya sebagai persembahan hidup dan berkenan kepada Tuhan. Sang pendeta kemudian tertawa, tersenyum dan berkata, saya doakan nak. Ya. Setelah mereka dua berbincang-bincang, sang pendeta kemudian berkata, saya pamit pulang. Kemudian sebelum dia pamit pulang, dia doakan anak yang sedang sakit kanker ini. Setelah dia doa habis, dia pamit pulang. Beberapa langkah untuk keluar, terdengar suara. Pak Pendeta, Pak Pendeta, Pak Pendeta. Pak Pendeta menoleh ke belakang. Ada apa nak? Bolehkah saya bertanya sesuatu kepada Pak Pendeta? Pak Pendeta bilang, boleh. Pak Pendeta kembali duduk. Dan anak ini berkata lagi, bolehkah Pak Pendeta berterus terang kepada saya? Kenapa dari tadi Pak Pendeta datang bukan membawa sekuntum bunga yang bagus untuk saya? Tetapi Pak Pendeta datang membawa sekuntum bunga yang telah layu. Pak Pendeta tersenyum, Pak Pendeta berkata, ingatkah engkau setahun yang lalu? Ketika Ibu Pendeta datang untuk menawarkan engkau untuk memimpin remaja, karena engkau berbakat, engkau bisa. Engkau berkata, waduh Pak Pendeta, maaf saya masih sibuk kuliah. Ingatkah engkau setahun yang lalu ketika Ibu Pendeta datang untuk meminta engkau untuk memimpin kaum pemuda karena engkau bisa. Engkau selalu berkata, waduh Pak Pendeta, Ibu Pendeta, maaf, saya masih susun skripsi.
Ingatkah engkau setahun yang lalu ketika Pak Pendeta datang meminta engkau untuk memimpin KOR gabungan karena engkau punya bakat, punya talenta. Engkau selalu berkata, maaf Pak Pendeta, saya sudah kerja. Semua waktu engkau sudah sitakan untuk dunia. Bahkan berkali-kali engkau menolak apa yang Tuhan sampaikan kepada engkau. Seakan-akan engkau sedang memberikan sekuntum bunga yang layu kepada Tuhan. Papa mama, dari cerita ini begini. Seringkali kita masih kuat. Kita mengikat pinggang kita jalan kian kemari. Tapi di saat kita mengalami sakit penyakit seperti yang sama mama alami. Mungkin kita juga seperti ini. Tuhan. Mungkin kita juga mengalami hal yang seperti ini. Banyak kali kita berjanji dengan Tuhan. Banyak kali kita berkomitmen dengan Tuhan. Kalau Tuhan pulihkan saya. Kalau Tuhan selamatkan saya. Kalau Tuhan sembuhkan saya. Tuhan berkati saya. Maka seumur hidupku ku persembahkan untukmu. Tapi seringkali janji itu hanya tinggal janji. Nah ini Tuhan selalu mengajar setiap janji kita. Sehingga ada satu lagu yang sering kali saya kutip. Sobat, mengapa engkau lupakan dan engkau selalu ingkar janji? Tuhan selalu datang dan menanyakan, di manakah janji kita? Di manakah tanggung jawab kita? Kalau kita berjanji kepada manusia, boleh-boleh saja. Tapi berjanji dengan Tuhan, sampai kapanpun Tuhan akan tagih janji kita. Karena itu, hidup yang sisa ini, pergunakanlah sebaik untuk melayani Tuhan. Kalau Tuhan kasih kita masih kesempatan untuk melayani selagi kita masih kuat. Amin. Kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk bekerja mencari nafkah hidup, pergunakanlah itu sebaik-baik mungkin. Selagi apa? Denyut jantung masih berdetak, masih kuat, tetap laksanakan. Ya. Saya hargai semua pelayanan sampai hari ini. Karena apa? Semua kepercayaan hanya datang daripada Tuhan. Ya, ingat, kita refleksi kita pun diri. Kalau kita juga sama seperti anak muda ini. Ingat bahwa seringkali orang bilang bahwa penyesalan itu datang terlambat. Jangan terlambat. Datanglah kepada Tuhan. Dia selalu menunggu kita. Asal kita jangan pernah jauh dengan Tuhan. Berbahagia kita membaca. Bahkan kita renungkan, dengar dan lakukan. Saya percaya kesempatan yang Tuhan anugerahkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan menolong, memberkati kita semua. Amin. Buat firman Allah. Baik Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang diberkati Tuhan. Mungkin ada beban-beban yang saya doakan, silakan supaya kita doakan. Dan satu hal saya pesan Mama, kalau di Lidor sana Tuhan menolong mereka. Kalau di bagian